Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Levi Mubarok, mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Politik Universitas Paramadina, ingin memaparkan tugas untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah Komunikasi Pemerintahan dan Masyarakat Sipil dengan dosen Bapak Wahyu Tama. Baik, saya akan memulai membacakan makalah saya yang berjudul Analisis Komunikasi Interkultural Otorita IKN dengan kelompok adat Kalimantan Timur dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara sudah ditetapkan secara resmi menjadi salah satu agenda politik prioritas strategis nasional dan didorong oleh beberapa alasan seperti untuk mengatasi masalah ketimpangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian di luar Jawa, khususnya kawasan Indonesia Timur. Meskipun tujuan pemerintah adalah menciptakan kota yang inklusif, tidak dapat dipungkiri apabila ditinjau dari perspektif sosial budaya, proyek IKN ini berpotensi memunculkan konflik sosial, dikarenakan adanya budaya luar dan otoritas baru yang masuk wilayah tersebut. Makalah ini menggunakan dua teori, yaitu teori interkultural atau teori komunikasi antar budaya, yang menekankan pentingnya memahami dan menghormati perbedaan budaya, di mana dalam kelompok adat di Kalimantan Timur yang memiliki warisan budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Proses komunikasi dalam menginformasikan adanya perpindahan ibu kota tidak hanya sekedar memberikan pengumuman, namun juga perlu adanya mekanisme adaptasi dan memastikan warga daerah tidak merasa tersingkirkan. Tapi dalam pelaksanaannya, gabungan masyarakat adat atau lokal di kawasan Nusantara memperkirakan sekitar 200.000 lebih masyarakat yang terdampak pembangunan IKN. Pembangunan IKN diklaim sebagai kota inklusif. Ini justru membuat masyarakat asli merasa terusir dan disingkirkan dari tanah mereka. Mereka mengaku tidak turut merasakan sukacita atas pembangunan IKN. Pemerintah sebagai aktor memiliki kendali penuh untuk mengarahkan pembangunan dan mengurangi rasa kecemasan penduduk lokal di daerah IKN. Otorita IKN sebagai lembaga yang berwenang perlu merangkul seluruh kelompok masyarakat yang melibatkan mereka untuk berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan IKN tanpa mengecilkan kelompok adat atau penduduk lokal. Jadi dapat disimpulkan bahwa otorita IKN dalam pembangunan IKN memerlukan strategi komunikasi politik yang dapat mempresentasikan identitas budaya, pemahaman terhadap keberadaan budaya, dan kondisi sosial ekonomi penduduk lokal perlu disiapkan, sehingga mengurangi kecemasan para penduduk lokal terhadap pemerataan dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka ke depannya. Demikian penyampaian makalah mengenai analisis komunikasi interkultural otorita IKN dengan kelompok adat Kalimantan Timur dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.